Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama bersyukur untuk perjalanan yang Tuhan senantiasa sertai. Hari ini kita dipertemukan kembali melalui Bina Iman GKI Klasi Solo dan kita akan bersama-sama mendengar sapaan Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau senantiasa berkenan untuk memberikan kepada kami kesukaan hati yang melimpah dengan damai dan sejahtera. Meski perjalanan hidup yang kami tempuh tidak senantiasa mudah untuk kami jalani dan kami maknai, tetapi senantiasa dianugerahi kekuatan, hikmat, dan penyertaan Allah yang tak pernah berubah dalam hidup kami. Hari ini ya Allah, Engkau berkenan untuk menjumpai kami kembali melalui sapaan firman Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, kiranya Engkau menerangi hati kami, Engkau memberikan kerendahan hati untuk kami, supaya kami siap untuk dibentuk dan siap untuk diajar melalui kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami bersedia untuk mendengarkannya dan bersedia untuk hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari surat Ibrani pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Karena itu, kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab, kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan ditegaskan kepada kita oleh mereka yang telah mendengarnya. Allah juga meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan dengan berbagai-bagai penyataan kuasa dan pemberian Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, adalah sesuatu hal yang biasa, yang wajar jika kita memberikan sesuatu yang berharga, hadiah yang mahal, hadiah yang begitu berarti untuk seseorang yang baik, seseorang yang mungkin kita merasa bahwa orang itu punya arti secara khusus dalam hidup kita. Dia adalah sahabat kita, dia adalah anggota keluarga kita yang punya perhatian dengan kita. Tetapi mungkin orang akan mengatakan aneh jikalau kita memberikan sesuatu yang begitu berharga dan bernilai kepada orang-orang yang tidak peduli dengan kita, yang bahkan mungkin kerap menyakiti hati kita. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah yang Tuhan buat kepada manusia. Tuhan memberikan yang begitu berharga, begitu bernilai, anugerah keselamatan bagi manusia yang sesungguhnya tidak pantas untuk menerimanya. Sadarkah kita bahwa sebagai manusia, Dia begitu mencintai kita dan Dia begitu menghargai kita. Dia begitu peduli kepada kita. Sementara kita kerap kali tidak memiliki kesetiaan, tidak punya ketaatan, bahkan kerap kali kita memberontak. Artinya bahwa kita melawan Dia. Tetapi Dia memberikan yang begitu bernilai, yang begitu berharga bagi manusia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita merenungkan itu kembali, maka apa sih
yang seharusnya kita buat? Apakah kita akan menyia-nyiakan anugerah Tuhan itu? Akan menyia-nyiakan keselamatan yang begitu besar yang sudah Dia berikan kepada kita yang tidak pantas dan tidak layak untuk menerimanya? Semestinya tidak. Tetapi kita akan melakukan apapun. Sekalipun terkadang mungkin kita merasa itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat tidak mudah untuk kita lakukan. Tetapi oleh karena kita sudah menerima, sudah mengalami anugerah yang tak ternilai, maka kita akan melakukannya dengan sukacita. Kita akan mengerjakannya dengan segenap hati, karena kita sadar tidak ada sesuatu pun yang bisa kita lakukan yang sebanding dengan apa yang Dia lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam surat Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama tadi dikatakan, karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang ini kita mudah sekali mendapatkan berita. Ada begitu banyak berita yang kita dengar. Ada begitu banyak berita yang sampai ke telinga kita. Dan bukankah kita juga tidak jarang menjadi bingung? Yang mana toh berita ini yang benar? Apakah yang A atau yang B? Apakah yang C atau yang D? Apakah yang benar ini yang diberitakan oleh yang ini atau yang itu? Kadangkala dalam satu topik yang sama, tetapi karena begitu banyak informasi kita dengar, kita peroleh, kita dapatkan, dan tidak ada yang sama mungkin, lalu kemudian kita bingung yang mana yang benar. Mempercayai sesuatu yang kita sendiri tidak tahu pasti yang mana sih yang benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penulis surat Ibrani mengajarkan supaya menjadi lebih teliti, menjadi lebih waspada, menjadi lebih berhati-hati tentang apa yang didengar, supaya jangan hanyut di bawah arus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, manusia biasanya mencari aman. Dan yang aman itu bukan yang melawan arus, tetapi yang mengikuti arus. Lebih nyaman, lebih tenang, lebih enak, lebih mudah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berhati-hatilah. Karena dalam kehidupan kita, ada banyak sekali yang kita dengar. Ada banyak sekali yang mempengaruhi kita. Ada banyak sekali yang mencoba untuk menarik kita supaya kita ikut arus, supaya kita terbawa hanyut. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus di dalam surat Roma mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya bahwa sebagai milik kepunyaan Allah, maka kita harus memiliki sikap hidup yang berbeda, gaya hidup yang berbeda. Kita tidak kompromi dan kita juga tidak ikut arus dunia ini. Membutuhkan kewaspadaan, membutuhkan ketelitian. Sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita tinggal di dalam kebenaran firman. Kita tinggal di dalam sabda Allah. Kita terus senantiasa belajar mendalami kebenaran firman Tuhan. Supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita.
Ketika kita tidak tetap tinggal dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita tidak punya kewaspadaan, ketika kita tidak punya ketelitian, maka kita akan mudah terbawa arus. Kita akan hanyut di bawah arus dunia ini dan tidak menutup kemungkinan untuk kita mudah sekali jatuh di dalam dosa. Dari sana Allah itu mengangkat kita, dari sana Allah itu melepaskan kita dan memberi kepada kita kemerdekaan. Tetapi oleh karena kita tidak tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, kita tidak tetap setia mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita kembali lagi kepada dosa. Kita hidup lagi di dalam dosa, dan itu berarti bahwa kita tidak menghargai anugerah yang tak ternilai yang sudah Dia berikan kepada kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan kembali memberikan kepada kita kesempatan. Mungkin dalam perjalanan hidup kita di hari-hari kemarin, kita masih belum bisa untuk kita tetap tegak berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kita belum bisa untuk punya ketaatan, mencari apa yang menjadi kehendaknya dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Namun ketika hari ini sabdanya kembali diperdengarkan kepada kita, janganlah kita mengeraskan hati, tetapi kita membuka hati, membuka diri untuk Dia berbicara kepada kita dan mengingatkan kita. Anugerah sudah Dia berikan. Keselamatan yang begitu besar sudah Dia kerjakan dalam hidup kita. Dan biarlah kita tidak menjadi orang-orang yang menyia-nyiakan anugerah Tuhan dan keselamatan yang besar dari Allah. Dengan kita tetap hidup setia kepada Tuhan. Bukan memberi diri dan membiarkan diri dikuasai lagi oleh dosa dan dikuasai lagi oleh dosa karena kita tidak setia dalam kebenaran firman-Nya. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini memampukan kita dan menolong kita untuk kita mensyukuri anugerah dan menjaga memeliharanya, merawatnya sebagai wujud ungkapan kasih dan syukur kita kepada Dia yang sudah mengaruniakannya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah yang begitu besar, keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dari gelapnya dosa Engkau melepaskan kami dan memerdekakan kami. Karena itu ya Allah, biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan terus menuntun kami, menerangi perjalanan hidup kami, sehingga kami tidak terbawa arus dunia, tetapi kami menjadi orang-orang yang senantiasa mensyukuri kasih karunia dan anugerah dengan kami hidup benar di hadapan Tuhan, tetap setia tinggal dalam kebenaran firman-Mu, menghormati Engkau sebagai Tuhan, sebagai penyelamat, dan sebagai Bapa kami. Ya Allah, kami menyerahkan bangsa dan negara kami yang tinggal beberapa hari lagi akan menyelenggarakan pesta demokrasi. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memberkati sehingga semua boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau rancangkan. Segala yang baik yang akan Tuhan buat bagi bangsa dan negara kami. Biarlah setiap orang boleh menggunakan haknya dengan baik dan benar, mencari hikmat yang dari Tuhan, sehingga kami semua boleh ambil bagian menurut kemampuan kami, menjadi apa yang menjadi bagian kami untuk kesejahteraan bagi bangsa dan negara ini, masa depan bagi bangsa dan negara ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk GKI Klasi Solo ini, Tuhan terus akan memberkati, Tuhan terus akan memperlengkapi. Biarlah ya Allah, ketika kami mengerjakan misi Tuhan, bolehlah benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan, mencari apa
yang menyenangkan hati Engkau, apa yang berkenan kepadamu. Engkau memberkati setiap seru doa yang dinaikkan umat-Mu dalam setiap pergumulan pribadi masing-masing. Tuhan akan menyatakan segala yang terbaik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.